Saudara-saudari yang terkasih, jumpa dengan saya, Romo Bobby Stephen MSF, dosen Alkitab di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Hari ini, saya akan mengantar kita sekalian untuk mengenal Injil Markus. Apa saja keistimewaan dari Injil Markus yang sangat indah dan inspiratif ini? Saudara-saudari, kita mulai dengan pengamatan kita bahwa Injil Markus ini terdiri dari berapa bab. Silakan membuka Alkitab Anda dan melihat. Ternyata kalau kita melihat, Injil Markus ini adalah Injil yang terpendek. Injil Markus terdiri dari 16 bab. Tadinya, Injil Markus ini sempat dianggap meringkas Injil Matius yang terdiri dari 28 bab. Nah, lambat laun para ahli ketika meneliti Injil Markus mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya tidak benar bahwa Injil Markus adalah hanya meringkas Injil Matius. Karena di dalam Injil Markus itu sendiri ada sejumlah perikop dan ayat yang hanya ada di dalam Injil Markus dan tidak ada di Injil Matius maupun Injil-Injil sinoptik yang lain, yaitu Injil Lukas. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan ini membuat sejumlah ahli Alkitab mengatakan bahwa Injil Markus justru adalah Injil yang pertama muncul. Mengapa bisa muncul kesimpulan seperti itu? Karena biografi Tuhan Yesus itu dimulai dari pengumpulan sederhana yang sangat terbatas. Pada tahun 65 mulailah ditulis untuk pertama kalinya sebuah Injil, yaitu Injil Markus ini. Karena merupakan Injil yang pertama, maka bahan-bahan yang dikumpulkan pun masih sangat terbatas. Karena itu Injil Markus hanya memiliki 16 bab. Karena penulis Injil Markus belum sempat mengumpulkan bahan-bahan itu secara memadai. Nanti baru kemudian pada tahap berikutnya penginjil Matius dan Lukas serta Yohanes akan mengumpulkan lebih banyak lagi bahan. Kita lanjutkan penjelasan ini dalam bagian berikutnya mengenai siapakah penulis Injil Markus dan bagaimana situasi jemaatnya yang akan saya sampaikan dalam video bagian yang kedua. Terima kasih.